Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di minggu yang baru, di hari yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 3 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 28 September 2020 dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 22 mengatakan, "Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dopakon hamu ma'au asa martua hamu nasa ujung nitanoon, ayaudo debata jala dangadong dukon niau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang ayah Kristen yang masih muda menjalankan perannya sebagai orang tua Kristiani dengan serius. Ketika putranya masih bayi, ia melindunginya. Saat putranya itu bertumbuh semakin besar, sang ayah bermain bola, bermain sepeda, bermain layangan dengan putranya tersebut, memberikan dorongan dan berusaha mengajarkan kepadanya tentang Allah, tentang Alkitab, dan tentang realitas kehidupan. Tetapi ketika usia anaknya tersebut beranjak remaja, si anak tidak mengindahkan lagi perkataan dan arahan ayahnya. Anak laki-laki itu telah membuat jarak kepada ayahnya dan dengan cepat meninggalkannya untuk menikmati kebebasannya. Seperti anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Ia menolak nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Ia membuat keputusan bodoh dan terlibat dalam masalah. Ayahnya sangat kecewa, tetapi selalu sabar terhadapnya. Tak peduli apapun yang telah ia lakukan, ayahnya berkata, "Ia tetap anak saya tidak akan pernah berhenti mengasihinya
ia akan selalu diterima di rumah saya. Hari penuh sukacita itu pun akhirnya tiba ketika ayah dan anak dipersatukan kembali dan bahagia. Umat Israel pada zaman Yesaya mengikuti pola yang serupa. Meskipun Allah telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan memelihara mereka, mereka menolaknya. Mereka menghina namanya dengan menyembah ilah-ilah Kanaan. Dan sekarang mereka kembali terbuang ke Babel. Akan tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan merindukan mereka untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara, Anda tidak dapat benar-benar datang kepada seseorang tanpa terlebih dahulu melihat, memperhatikan, memandangi dia yang Anda datangi. Benarkah demikian? Datang kepada Juru Selamat yang telah disalibkan, yang sekarang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan. Pandanglah Yesus, anak domba Allah. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan Anda dari dosa. Datanglah kepada Dia, pandanglah Dia. Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ulangan pasal 4 ayat 24. Perjanjian Baru mengatakan hal yang sama. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Ibrani pasal 12 ayat 29. Jika Anda datang kepada Allah dalam keadaan Anda yang belum diselamatkan, Anda akan dihanguskan dalam api murkanya. Apa yang terjadi kepada Nadab dan Abihu akan terjadi kepada Anda. Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun. Masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Mereka mempersembahkan ke hadapan Allah api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Imamat pasal 10. Ada satu lagi tempat yang seharusnya tidak Anda pandang. Tidak memandang diri Anda sendiri, berusaha untuk memiliki perasaan paling benar, berpikir tidak pernah memiliki kesalahan dan paling layak. Pernah seorang ibu dan 2 anak gadisnya datang ke gereja berkata bahwa mereka berpikir kalau mereka diselamatkan karena mereka telah merasakan duka cita dan menangis amat sangat. Mereka merasakan duka cita yang amat dalam. Mereka menyebut-nyebut nama Yesus. Namun, Yesus bukanlah hal utama dalam pembicaraan mereka. Hal yang utama dalam pembicaraan dan pandangan mereka adalah duka cita mereka sendiri, adalah diri mereka sendiri. Saya sedang menjelaskan kepada Anda pagi ini bahwa jika hanya sekedar memiliki perasaan duka cita atau sukacita sendiri dan itu membelit Anda, itu tidak pernah menyelamatkan Anda. Sebagaimana jauh-jauh sebelumnya Yesaya mengatakan kepada umat Israel
berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara-saudara yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Buanglah perasaan benar sendiri. Buanglah perasaan duka cita sendiri. Buanglah perasaan sukacita sendiri Anda. Pandanglah Yesus, percayalah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Berpalinglah dari perasaan Anda sendiri kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit. Yesus berkata, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terpujilah namamu yang kudus itu, karena Engkau memberi kepada kami berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur, karena Tuhan telah memberikan terang-Mu, menerangi jalan menuju kehidupan. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk menaati firman-Mu dan meyakinkan kami tentang kehidupan yang kekal. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Terangilah senantiasa hati kami yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhanlah yang memberi kelegaan kepada kami, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 3. Berbahagia orang percaya kepada Allah-Nya yang Esa, di dalam Yesus nyata dirinya, sesuai yang dijanjikannya. Jikalau Allah sertamu, sungguh bahagia hidupmu. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.